to my mini vlog edisi e-learning journal part 8. Jadi di e-learning journal produksi siaran film ini tuh learning journal ke-8 ya, setelah UTS kemarin. Jadi ya seperti biasa dilanjutkan oleh kelompok berikutnya, yaitu kelompok 6 yang membahas tentang teknik penulisan skenario. Jadi mereka menjelaskan ada apa aja sih di dalam teknik penulisan skenario gitu, storyboardnya seperti apa, breakdown skripnya seperti apa. Jadi daripada berlama-lama, kita langsung aja kali ya ke materinya. Jadi yang pertama di sini itu ada pengertian dari skenario nih ya. Skenario itu merupakan naskah yang mendeskripsikan adegan dalam urutan, dan setiap adegan itu memuat petunjuk lokasi dan properti, waktu, peristiwa, tindakan, pelaku, terus pelaku-pelaku yang terlibat, dialog, dan efek suara atau musik serta efek khusus. Nah, jadi itu penulisan skenario ini adalah sineas yang profesional gitu dalam pembuatan film dalam bentuk format naskah skenario. Nah, teknik yang diperlukan dan diperhatikan seorang sineas ini ya, yang pertama itu ada inti cerita. Nah, inti cerita itu tahap penulisan skenario gitu dalam menentukan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah skenario. Terus yang kedua itu ada sinopsis. Nah, sinopsis ini adalah ringkasan cerita yang akan dikembangkan menjadi skenario gitu. Terus yang ketiga itu ada karakter. Nah, ini karakter ini merupakan salah satu unsur terpenting gitu dalam skenario. Sama gitu halnya dengan cerpen maupun novel. Nah, tapi dalam skenario itu karakter harus lebih dikembangkan gitu secara lebih rinci. Terus yang keempat itu ada plot. Plot ini skenario dalam film gitu untuk penyusunan foto yang merupakan alur cerita yang sangat diperlukan gitu. Terus yang kelima di sini ada outline. Nah, outline ini itu susunan urutan gitu, adegan yang dengan lebih rinci gitu. Terus yang keenam itu ada scene. Scene ini tuh merupakan informasi tentang adegannya. Terus ada action. Action ini adalah keterangan mengenal kejadian gitu dalam setiap scene atau adegan yang merupakan penjabaran dari outline yang sudah dibuat sebelumnya. Terus di sini ada storyboard. Nah, storyboard itu adalah presentasi visual dan cerita pertama yang dibuat. Nah, tujuan utamanya ini untuk menjelaskan alur narasi sebuah ceritanya seperti apa gitu. Terus ada breakdown script. Breakdown script itu merupakan proses penguraian skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan gitu pada saat syuting dimulai. Terus selanjutnya ada breakdown budget. Nah, pada tahap ini tuh produser bertugas untuk merinci gitu dana apa aja yang dibutuhkan dalam produksi. Terus ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan juga kan dalam menyusun anggaran, yaitu operasional seperti apa, bahan bakunya seperti apa, jumlah hari syutingnya, jumlah lokasi syutingnya, jarak lokasi syuting, dan biaya yang tak terduga. Jadi breakdown budget ini tuh perencanaan anggaran gitu yang sudah dilakukan pada saat skenario draft pertama selesai pada tahap masing-masing gitu di departemen untuk membuat rencana anggaran biaya kebutuhan yang diperlukan dari setiap divisi gitu. Terus selanjutnya di sini ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini tuh adalah segala usaha atau aktivitas proses untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, tahapan dalam produksi ini yang pastinya udah kita kenal itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada praproduksi, produksi, sama pasca produksi. Terus selanjutnya ada departemen produksi. Departemen produksi dalam produksi film ini tuh adalah sebuah tim gitu yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Nah, mereka ini yang bekerja secara terkoordinir gitu untuk memastikan bahwa produksi film berjalan lancar sesuai dengan jadwal, anggaran, dan visi kreatif yang telah ditetapkan. Nah, peran dan tanggung jawab yang umum gitu terkait dengan departemen produksi itu, yang pertama itu ada produser. Ya, seperti kita tahu lah, produser itu tugasnya itu untuk memproduksi film yang memiliki tanggung jawab yang sangat penting gitu dalam memastikan film dapat terselesaikan dengan baik. Terus yang kedua itu ada executive producer. Ini tuh executive producer ini adalah sebuah individu gitu atau entitas yang bertanggung jawab atas aspek keuangan, administratif, dan strategis
produksi film. Terus yang ketiga itu ada associate producer. Nah, ini tuh merupakan anggota tim departemen gitu, departemen produksi yang memiliki peran yang beragam dan berkontribusi dalam banyak aspek produksi. Terus selanjutnya ada CEO producer. Ini tuh adalah individu atau perusahaan yang bekerja sama gitu dengan produser untuk mendukung dan berkontribusi pada produksi film. Selanjutnya ada line producer atau produser pelaksana gitu. Nah, ini tuh adalah sebuah departemen produksi yang bertanggung jawab langsung gitu mengawasi dan mengelola aspek operasional, administrasi serta finansial produksi film. Terus selanjutnya ada unit production manager, di mana ini tuh bertanggung jawab gitu secara keseluruhan atas pengelolaan aspek operasional, administrasi dan logistik produksi film. Terus selanjutnya ada marketing manager. Nah, marketing manager ini sangat dibutuhkan lah gitu kan oleh tim departemen produksi. Terus selanjutnya ada akun produksi, akuntan lah ya. Akuntan produksi ini tuh departemen produksi yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan akuntansi proyek produksi film. Terus ada manajer lokasi, di mana ini tuh secara profesional bertanggung jawab lah untuk menemukan, mengevaluasi dan mengelola lokasi-lokasi yang sesuai gitu untuk pengambilan gambar film, untuk pengambilan syuting lah. Terus ada production assistant, tim departemen produksi yang memiliki peran serbaguna lah dalam berbagai aspek produksi. Terus selanjutnya ada sutradara. Nah, sutradara ini yang berkontribusi gitu dalam segala aspek, mulai dari penentuan plot dan alur cerita, menentukan pemeran, memilih kru utama, memiliki blocking pemeran, pengembangan karakter, terus juga menentukan lokasi yang dibutuhkan cerita, pemilihan musiknya seperti apa, terus penggerakan kameranya, pilihan shoot dan hal-hal kreatif lainnya. Selanjutnya ada asisten sutradara ya. Asisten sutradara ini tuh melibatkan untuk membuat atau membantu bidang dramatiknya gitu, untuk menghasilkan blocking pemain, terus mengingatkan pengarah adegan untuk shoot yang belum diambil dan melatih dialog para karakternya. Terus yang ketiga itu ada asisten sutradara 2. Asisten sutradara 2 ini ya bertugasnya tuh membuat jadwal scene yang ada gitu untuk direkam. Terus juga nama-nama pemainnya itu yang terdapat pada sebuah scene-nya itu seperti apa. Terus juga ada pencatat skrip. Nah, pencatat skrip ini pastinya bertugas untuk mencatat seluruh adegan lah yang diambil di hari itu, mulai dari scene, shoot, dan take yang oke gitu atau gagal lah. Terus yang kelima itu ada script continuity. Nah, ini tuh senjata utama gitu, yang merupakan kamera pocket. Script continuity itu bertugas untuk memotret setiap hal visual yang timbul gitu dalam frame supaya terjaga kesinambungannya di setiap adegan. Terus yang keenam itu ada casting director. Nah, ini tuh bertugas untuk menentukan aktor untuk memerankan karakternya yang sesuai lah dengan kebutuhan cerita. Terus yang terakhir itu ada koordinator pemeran. Nah, di lokasi syuting ini perannya itu cukup berpengaruh lah untuk koordinator pemeran gitu, mengatur jadwal pemeran yang sesuai gitu dengan menggunakan jadwal yang sudah disiapkan oleh sang asisten sutradara. Jadi kayaknya cukup sekian dari aku untuk minggu ini. Minggu depan itu kelompok terakhir atau masih ada kelompok lagi gitu. Jadi sampai bertemu minggu depan. Bye.